Dengarkan aku dengan hatimu, bukan hanya dengan telingamu, karena pesan rohani ini tidak datang secara kebetulan. Ia datang sebelum segalanya berubah. Sebelum pintu yang tertutup itu terbuka. Sebelum air mata yang kau sembunyikan berubah menjadi kesaksian. Sebelum Tuhan menggeser keadaan yang selama ini terasa tidak bergerak. Ada alasan mengapa hari ini kau berhenti sejenak dan memilih untuk mendengarkan ini. Di tengah kesibukanmu. Di tengah kekhawatiranmu. Di tengah pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Seolah ada sesuatu yang menarik jiwamu dan berkata, berhenti. Dengarkan ini dulu. Karena perubahan besar tidak pernah datang tanpa pemberitahuan dari surga. Mungkin akhir-akhir ini kau merasa ada sesuatu yang berbeda. Situasi terasa aneh. Beberapa hubungan berubah. Beberapa orang menjauh. Rencana-rencana yang kau susun tidak berjalan seperti yang kau harapkan. Dan dalam diam, kau bertanya, Tuhan, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ini jawabannya. Tuhan sedang mempersiapkan pergeseran. Dan setiap pergeseran selalu didahului oleh pemurnian. Itulah sebabnya kau merasa diguncang. Bukan untuk dihancurkan. Tetapi untuk dilepaskan dari hal-hal yang tidak bisa ikut ke musim barumu. Ada beban yang tidak bisa kau bawa ke level berikutnya. Ada pola pikir yang harus ditinggalkan. Ada ketakutan yang harus runtuh. Ada ketergantungan pada manusia yang harus dilepaskan supaya kau belajar bersandar sepenuhnya kepadanya. Perubahan yang akan datang bukan perubahan kecil. Ini bukan sekadar perbaikan situasi. Ini adalah pembalikan keadaan. Namun sebelum pembalikan itu terjadi, Tuhan ingin memastikan bahwa hatimu siap. Apakah kau menyadari bahwa seringkali kita meminta berkat, tetapi tidak siap untuk mengelolanya? Kita meminta kenaikan, tetapi masih berpikir seperti orang yang tertinggal. Kita meminta hubungan yang sehat, tetapi belum sembuh dari luka lama. Kita meminta terobosan, tetapi masih menyimpan keraguan. Dan karena kasih-Nya begitu besar, Tuhan tidak memberikan sesuatu yang akan menghancurkan kita. Dia mempersiapkan kita dulu. Jika akhir-akhir ini kau merasa sendirian, itu bukan hukuman. Itu pelatihan. Tuhan sedang mengajarmu mendengar suaranya tanpa gangguan. Jika kau merasa beberapa hal terasa lambat, itu bukan penolakan. Itu penyelarasan. Jika kau merasa beberapa pintu tertutup, itu bukan kegagalan. Itu perlindungan. Karena apa yang akan datang jauh lebih besar dari yang pernah kau bayangkan. Tetapi ada satu hal yang harus kau pahami hari ini. Sebelum segalanya berubah, musuh akan mencoba membuatmu menyerah. Ya. Tepat sebelum fajar menyingsing, malam terasa paling gelap. Tepat sebelum jawaban datang, doa terasa paling sunyi. Tepat sebelum pintu terbuka, kau akan diuji apakah kau tetap percaya atau tidak. Itulah mengapa pesan ini datang sekarang. Untuk menguatkanmu. Untuk mengingatkanmu. Untuk memberitahumu bahwa apa yang kau alami bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkanmu. Justru sebaliknya. Ini tanda bahwa sesuatu sedang dibangun di balik layar. Bayangkan seorang pemahat yang sedang membentuk sebuah karya agung. Dari luar, yang terlihat hanyalah pukulan demi pukulan pada batu keras. Retakan demi retakan. Serpihan yang jatuh. Jika batu itu bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, "Mengapa aku dihancurkan?" Padahal sebenarnya, ia sedang dibentuk. Begitu juga denganmu. Tekanan yang kau rasakan bukan untuk merusakmu. Itu membentukmu. Air mata yang jatuh bukan tanda kelemahan. Itu proses pembersihan. Penantian yang panjang bukan pemborosan waktu. Itu pembangunan fondasi. Karena perubahan yang akan datang membutuhkan fondasi yang kuat. Dan dengarkan ini baik-baik, ketika Tuhan memutuskan untuk mengubah musim hidup seseorang, tidak ada manusia yang bisa menghentikannya. Tidak ada gosip yang cukup kuat. Tidak ada fitnah yang cukup besar. Tidak ada penolakan yang cukup keras. Jika waktunya sudah tiba, segala sesuatu akan bergerak untuk mendukung rencananya. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kau siap? Karena perubahan bukan hanya tentang menerima berkat. Perubahan juga tentang meninggalkan zona nyaman. Tentang melangkah ke wilayah yang belum pernah kau pijak. Tentang percaya ketika logika tidak bisa menjelaskan. Ada keberanian yang sedang Tuhan bangun di dalam dirimu. Keberanian untuk berkata, aku percaya, bahkan ketika aku belum melihat. Keberanian untuk tetap berdiri, bahkan ketika semua terasa goyah.
Keberanian untuk berharap lagi, setelah sebelumnya kau pernah kecewa. Dan mungkin, itulah bagian tersulit. Berharap lagi. Membuka hati lagi. Percaya lagi. Tetapi dengarkan suara ini sebagai pelukan dari surga. Luka masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Kegagalan kemarin tidak membatalkan janji Tuhan. Air mata yang kau sembunyikan di malam hari telah dihitung satu persatu. Tidak ada yang terlewat. Tidak ada yang sia-sia. Dan sekarang, jam rohani sedang bergerak. Kau mungkin tidak melihatnya dengan mata fisikmu, tetapi di alam yang tidak terlihat, ada pergerakan. Ada penataan ulang. Ada percakapan ilahi tentang hidupmu. Ada keputusan yang sedang ditetapkan untuk kebaikanmu. Beberapa orang akan terkejut dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Beberapa orang yang meragukanmu akan terdiam. Beberapa orang yang meninggalkanmu akan menyadari bahwa mereka pergi terlalu cepat. Tetapi semua itu bukan untuk membalas. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada manusia. Melainkan untuk memuliakan Dia yang mengangkatmu. Namun sebelum hari itu tiba, ada satu hal yang perlu kau lakukan sekarang. Jaga hatimu. Jangan biarkan kepahitan masuk. Jangan biarkan kelelahan membuatmu sinis. Jangan biarkan kekecewaan membuatmu berhenti berdoa. Karena musuh tahu, jika ia tidak bisa menghentikan rencana Tuhan, ia akan mencoba merusak hatimu agar kau sendiri yang menyerah. Dan itulah yang tidak boleh terjadi. Kau sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Kau sudah melewati terlalu banyak badai untuk menyerah hanya karena angin kencang terakhir ini. Ingatlah ini, tidak ada badai yang berlangsung selamanya. Dan seringkali, badai justru membersihkan udara sebelum pelangi muncul. Pesan ini datang sebelum segalanya berubah, supaya ketika perubahan itu benar-benar terjadi, kau tidak kaget. Supaya kau tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ini bukan keberuntungan. Ini jawaban. Jawaban dari doa-doa yang pernah kau bisikan dengan suara gemetar. Jawaban dari puasa yang kau lakukan diam-diam. Jawaban dari malam-malam panjang ketika kau berkata, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku tetap percaya. Tetaplah bertahan sedikit lagi. Tetaplah percaya sedikit lagi. Karena apa yang akan terjadi setelah ini akan membuatmu memahami mengapa semua ini harus terjadi terlebih dahulu. Dan ini baru permulaan. Ada tanda-tanda yang sering tidak disadari ketika musim baru sedang mendekat. Tanda itu tidak selalu berbentuk mujizat besar. Tidak selalu berupa kabar yang langsung menggembirakan. Kadang justru terasa seperti kebingungan. Seperti kehilangan arah. Seperti dipisahkan dari hal-hal yang dulu terasa aman. Jika akhir-akhir ini kau merasa tidak lagi cocok dengan lingkungan lamamu, itu bukan karena kau sombong. Itu karena jiwamu sedang dipindahkan ke level yang berbeda. Jika percakapan yang dulu menghibur sekarang terasa kosong, itu bukan karena kau berubah menjadi aneh. Itu karena rohmu sedang haus akan kedalaman. Jika beberapa orang tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan, jangan langsung menyalahkan dirimu. Tidak semua orang ditugaskan untuk berjalan bersamamu sampai musim berikutnya. Karena sebelum segalanya berubah, Tuhan mulai menyaring. Dia memisahkan mana yang hanya sementara dan mana yang memang bagian dari tujuan kekalmu. Dan proses penyaringan itu seringkali terasa menyakitkan. Ada kesepian yang tidak bisa dijelaskan. Ada rindu yang tidak tahu harus ditujukan kemana. Ada doa-doa yang terasa menggantung di langit-langit kamar. Tetapi justru di ruang sunyi itulah, Tuhan berbicara paling jelas. Kau mulai mendengar bisikan yang dulu tertutup oleh kebisingan. Kau mulai merasakan dorongan untuk berani melangkah, meskipun belum tahu kemana arahnya. Kau mulai menyadari bahwa hidupmu tidak bisa terus berjalan dengan pola yang sama. Itu tanda pertama, ketidaknyamanan ilahi. Ketika Tuhan ingin membawamu naik, Dia tidak akan membiarkanmu terlalu nyaman di tempat lama. Dia akan mengizinkan kegelisahan kudus masuk ke dalam hatimu. Bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk mendorongmu bergerak. Tanda kedua adalah pertempuran dalam pikiran. Tiba-tiba keraguan datang lebih sering. Pikiran-pikiran lama mencoba muncul kembali. Suara yang berkata, siapa kamu sampai berharap sebesar itu? Atau, bagaimana kalau kamu gagal lagi? Terdengar lebih keras dari biasanya. Mengapa? Karena setiap perubahan besar selalu didahului oleh peperangan besar. Musuh tahu ia tidak bisa menghentikan rencana Tuhan. Jadi ia mencoba melemahkan imanmu sebelum kau melihat hasilnya. Ia mencoba membuatmu mundur selangkah sebelum pintu itu benar-benar terbuka. Tetapi dengarkan ini dengan jelas,
Peperangan yang kau alami bukan bukti bahwa kau kalah. Itu bukti bahwa kau berharga. Tidak ada pencuri yang mencoba masuk ke rumah kosong. Jika serangan datang, itu karena ada sesuatu yang bernilai di dalam dirimu. Ada janji. Ada panggilan. Ada masa depan yang membuat kegelapan merasa terancam. Tanda ketiga adalah dorongan untuk melepaskan. Ada hal-hal yang tiba-tiba terasa berat untuk dipertahankan. Kebiasaan lama mulai terasa tidak selaras. Beberapa impian lama terasa tidak lagi mewakili siapa dirimu sekarang. Bahkan mungkin ada hubungan yang harus kau serahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan. Melepaskan tidak berarti kalah. Melepaskan berarti percaya bahwa apa yang Tuhan siapkan jauh lebih baik daripada apa yang kau paksa untuk tetap tinggal. Dan seringkali, sebelum tanganmu bisa menerima yang baru, tangan itu harus kosong terlebih dahulu. Apakah kau menyadari bahwa kadang kita memohon perubahan, tetapi masih menggenggam masa lalu dengan sangat erat? Kita berkata ingin maju, tetapi masih menyimpan rasa sakit lama. Kita berkata ingin berkat baru, tetapi masih takut kehilangan yang lama. Padahal musim baru membutuhkan ruang baru. Hari ini, pesan ini datang untuk menanyakan satu hal sederhana namun dalam. Apa yang perlu kau lepaskan sebelum segalanya berubah? Apakah itu rasa takut? Apakah itu kebutuhan untuk selalu dimengerti? Apakah itu keinginan untuk membalas? Apakah itu keraguan terhadap dirimu sendiri? Karena perubahan yang akan datang bukan hanya perubahan situasi. Itu perubahan identitas. Kau tidak akan menjadi orang yang sama setelah musim ini berlalu. Akan ada kekuatan yang tidak kau sadari sebelumnya. Akan ada kedewasaan yang lahir dari luka. Akan ada ketenangan yang tidak lagi bergantung pada keadaan. Tetapi untuk sampai ke sana, kau harus mempercayai prosesnya. Bayangkan benih yang ditanam di dalam tanah. Dari luar, yang terlihat hanyalah kegelapan dan tekanan. Benih itu seolah dikubur. Seolah dilupakan. Tetapi justru di dalam tanah itulah, kehidupan mulai pecah. Akar tumbuh dalam diam. Pertumbuhan tidak selalu terlihat. Dan sebelum tunas muncul ke permukaan, banyak hal sudah terjadi di bawah sana. Begitu juga dengan hidupmu sekarang. Mungkin dari luar tidak ada perubahan yang terlihat. Mungkin orang lain masih memandangmu sama seperti dulu. Tetapi di dalam, sesuatu sedang bertumbuh. Sesuatu sedang diperkuat. Sesuatu sedang dipersiapkan untuk muncul pada waktu yang tepat. Dan ketika waktunya tiba, pertumbuhan itu tidak bisa lagi disembunyikan. Tetapi ada satu sikap yang harus kau jaga di tengah proses ini, kesetiaan dalam hal kecil. Tetap berdoa meskipun belum melihat jawaban. Tetap berbuat baik meskipun tidak dihargai. Tetap percaya meskipun belum memahami. Karena musim perubahan seringkali diuji oleh konsistensi dalam hal-hal sederhana. Jangan meremehkan hari-hari yang terasa biasa. Jangan meremehkan doa singkat yang kau ucapkan sebelum tidur. Jangan meremehkan keputusan kecil untuk memilih damai daripada emosi. Semua itu sedang membangun kapasitasmu. Dan ketika kapasitasmu siap, berkat yang besar tidak akan menghancurkanmu. Pesan rohani ini datang sebelum segalanya berubah untuk meneguhkan hatimu. Kau tidak sedang mundur. Kau sedang diposisikan ulang. Kau tidak ditolak. Kau sedang diarahkan. Kau tidak tertinggal. Kau sedang dipersiapkan untuk waktu yang berbeda dari orang lain. Tidak semua orang mekar di musim yang sama. Dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah ketika waktumu tiba, kau siap berdiri dengan iman yang utuh, bukan dengan hati yang pahit. Karena perubahan yang Tuhan siapkan bukan sekadar tentang membuat hidupmu lebih mudah. Itu tentang membuat hidupmu lebih bermakna. Dan makna selalu lahir dari proses. Jadi jika hari ini kau merasa berada di antara belum dan akan segera, jika kau merasa berdiri di jembatan antara masa lalu dan masa depan, jangan panik. Jembatan itu tidak dibangun untuk membuatmu terjatuh. Itu dibangun untuk membawamu menyeberang. Tetaplah berjalan. Tetaplah percaya. Karena bagian yang paling indah belum dimulai. Akan tiba satu momen, dan momen itu datang lebih cepat dari yang kau kira. Tiba-tiba, apa yang selama ini terasa tertutup mulai terbuka. Apa yang selama ini terasa diam mulai bergerak. Dan kau akan menyadari bahwa semua proses panjang itu bukanlah penundaan, melainkan penataan waktu yang sempurna. Tetapi dengarkan ini dengan hati yang tenang. Ketika perubahan itu mulai terjadi, jangan biarkan rasa takut merampas sukacitamu. Karena seringkali, ketika doa akhirnya dijawab, kita justru gemetar.
Ketika kesempatan itu datang, kita merasa tidak siap. Ketika pintu terbuka, kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku cukup mampu? Apakah ini benar-benar untukku? Bagaimana jika aku gagal lagi? Itulah momen ujian yang terakhir. Bukan lagi ujian kesabaran, tetapi ujian penerimaan. Tuhan tidak hanya ingin memberimu perubahan. Dia ingin kau berani menerimanya tanpa merasa tidak layak. Karena selama ini kau terlalu keras pada dirimu sendiri. Kau sering melihat kekuranganmu lebih jelas daripada potensi yang Tuhan tanamkan. Kau lebih mudah mengingat kegagalan daripada pertolongan yang pernah kau alami. Kau lebih cepat menyalahkan diri sendiri daripada merayakan pertumbuhanmu. Dan sekarang, ketika musim baru mulai terbuka, ada suara lama yang mencoba kembali, suara ketidakpercayaan diri. Tetapi suara itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak membuka pintu hanya untuk melihatmu berdiri ragu di depannya. Dia membukanya karena Dia tahu kau siap. Perubahan yang akan datang mungkin akan menggeser banyak hal sekaligus. Ritmemu akan berubah. Orang-orang di sekitarmu mungkin berbeda. Tanggung jawabmu akan bertambah. Cara berpikirmu akan ditantang untuk berkembang. Dan disitulah kau harus memilih, tetap menjadi versi lama dari dirimu, atau melangkah penuh ke dalam identitas barumu. Identitas baru itu bukan tentang menjadi orang lain. Itu tentang menjadi dirimu yang sebenarnya, tanpa rasa takut, tanpa topeng, tanpa perlu menyenangkan semua orang. Karena musim lama mengajarkanmu ketahanan. Musim sulit mengajarkanmu kerendahan hati. Musim sepi mengajarkanmu keintiman dengan Tuhan. Dan sekarang, musim baru akan mengajarkanmu keberanian untuk bersinar. Tetapi ingatlah satu hal penting, jangan membawa mentalitas kekurangan ke dalam musim kelimpahan. Jika dulu kau terbiasa bertahan, sekarang kau harus belajar menerima. Jika dulu kau terbiasa berjuang sendirian, sekarang kau harus belajar mempercayai pertolongan. Jika dulu kau terbiasa meragukan, sekarang kau harus belajar menyatakan dengan iman. Karena perubahan sejati bukan hanya terlihat di luar. Ia dimulai dari dalam. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang akan menentukan apakah musim barumu bertahan lama atau hanya sementara. Sikap syukur setiap pagi. Keputusan untuk tetap rendah hati ketika dipuji. Keteguhan untuk tidak kembali ke pola lama ketika tekanan datang lagi. Dan percayalah, tekanan mungkin akan tetap ada. Tetapi kali ini, kau tidak lagi rapuh seperti dulu. Kau akan menyadari bahwa badai yang sama tidak lagi mengguncangmu seperti sebelumnya. Kata-kata yang dulu melukaimu kini tidak lagi memiliki kuasa. Situasi yang dulu membuatmu panik ini hanya membuatmu berhenti sejenak dan berdoa. Itulah tanda bahwa kau telah berubah. Bukan karena keadaan menjadi lebih mudah, tetapi karena jiwamu menjadi lebih kuat. Dan ketika orang lain melihat ketenanganmu di tengah situasi yang sama, mereka akan bertanya, bagaimana kau bisa tetap berdiri? Dan kau akan tahu jawabannya. Karena kau pernah hampir menyerah, tetapi tidak jadi. Karena kau pernah menangis diam-diam, tetapi tetap percaya. Karena kau pernah merasa sendirian, tetapi ternyata tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Semua itu membentuk fondasi yang tidak terlihat, tetapi sangat kokoh. Namun ada satu peringatan lembut untukmu hari ini. Ketika perubahan itu benar-benar terjadi, jangan lupa dari mana kau berasal. Jangan biarkan keberhasilan membuatmu lupa pada doa-doa sunyi. Jangan biarkan kemajuan membuatmu berhenti mencari Tuhan. Jangan biarkan pujian manusia menggantikan suaranya dalam hidupmu. Karena musim baru bukan akhir perjalanan. Itu hanya bab berikutnya. Dan bab berikutnya membutuhkan kedewasaan yang lebih dalam. Tetaplah memiliki hati yang mudah disentuh. Tetaplah menjadi pribadi yang mau belajar. Tetaplah rendah hati meskipun posisi naik. Tetaplah lembut meskipun dunia keras. Karena cahaya yang paling terang adalah cahaya yang tidak perlu berteriak untuk terlihat. Perubahan yang akan datang tidak perlu kau umumkan. Ia akan terlihat dengan sendirinya. Orang-orang akan menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Cara bicaramu lebih tenang. Keputusanmu lebih bijaksana. Pandanganmu lebih luas. Dan reaksimu tidak lagi dikendalikan emosi. Itulah transformasi sejati. Dan semua itu dimulai dari keputusan kecil untuk tetap percaya ketika belum ada bukti. Sekarang, sebelum kita melangkah ke bagian terakhir pesan ini, tarik napas perlahan. Rasakan betapa jauhnya kau sudah berjalan. Ingat kembali semua momen ketika kau pikir itu adalah akhir, tetapi ternyata bukan.
Ingat kembali semua ketakutan yang dulu terasa besar, tetapi hari ini sudah tidak memiliki kuasa. Jika kau berhasil melewati itu semua, mengapa kau meragukan musim berikutnya? Perubahan tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk menyelaraskanmu. Dan ketika segalanya mulai berubah, jangan lari. Berdirilah. Angkat wajahmu. Dan sambutlah apa yang telah lama dipersiapkan untukmu. Sekarang, kita sampai di titik yang menentukan. Bukan titik di mana segalanya sudah berubah. Tetapi titik di mana hatimu harus memutuskan untuk siap ketika perubahan itu datang. Karena inilah rahasia yang jarang disadari, perubahan besar tidak dimulai dari luar. Ia dimulai dari keputusan batin yang tenang namun tegas. Hari ini, sebelum segalanya benar-benar bergerak, sebelum pintu itu diketuk, sebelum telepon itu berdering, sebelum jawaban itu muncul, Tuhan sedang melihat satu hal sederhana. Apakah hatimu siap untuk percaya tanpa syarat? Bukan percaya jika semuanya jelas. Bukan percaya jika semuanya terasa aman. Tetapi percaya bahkan ketika masih ada sedikit ketidakpastian. Karena iman sejati bukan tentang melihat dulu baru yakin. Iman sejati adalah melangkah dulu baru melihat. Dan mungkin, inilah yang selama ini Tuhan bangun dalam dirimu. Kau tidak lagi seperti dulu. Dulu kau mudah goyah. Dulu kau cepat panik. Dulu kau terlalu bergantung pada opini orang lain. Tetapi sekarang, ada ketenangan yang berbeda. Bukan karena semua masalah sudah hilang. Tetapi karena kau tahu siapa yang memegang kendali. Perubahan yang akan datang mungkin tidak akan terlihat seperti yang kau bayangkan. Bisa jadi lebih besar. Bisa jadi berbeda. Bisa jadi datang dari arah yang tidak pernah kau perkirakan. Tetapi percayalah, apapun bentuknya, itu akan tepat. Tepat waktu. Tepat ukuran. Tepat untuk musim hidupmu. Dan ketika itu terjadi, jangan lupa untuk berhenti sejenak dan berkata dalam hatimu, Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat. Karena jika kau melihat ke belakang, kau akan menyadari satu pola yang indah. Setiap penundaan ternyata adalah perlindungan. Setiap kekecewaan ternyata adalah pengalihan. Setiap kehilangan ternyata adalah pembersihan. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada doa yang terbuang. Tidak ada malam panjang yang tidak dihitung. Semua tersimpan. Dan sekarang, saatnya menuai. Tetapi sebelum musim panen datang sepenuhnya, ada satu deklarasi yang harus keluar dari hatimu. Bukan hanya didengar, tetapi diyakini. Katakan dalam batinmu, aku tidak akan takut. Aku tidak akan mundur. Aku tidak akan meragukan apa yang telah Tuhan janjikan. Karena rasa takut adalah pintu terakhir yang harus ditutup sebelum berkat masuk. Jangan biarkan pikiran lama membisikkan kegagalan masa lalu. Jangan biarkan bayangan kemarin menutupi cahaya hari esok. Jangan biarkan satu kesalahan membuatmu merasa tidak layak menerima masa depan yang cerah. Kau sudah dibentuk oleh proses. Kau sudah dimurnikan oleh tekanan. Kau sudah dipersiapkan oleh kesunyian. Sekarang kau sedang berdiri di ambang sesuatu yang baru. Dan dengarkan ini dengan sangat jelas. Apa yang akan terjadi setelah ini akan membuatmu memahami mengapa semua itu harus terjadi terlebih dahulu. Suatu hari, kau akan melihat ke belakang dan tersenyum. Bukan karena prosesnya mudah, tetapi karena hasilnya sepadan. Orang-orang mungkin hanya melihat keberhasilanmu nanti. Mereka mungkin hanya melihat hasil akhirnya. Tetapi hanya kau dan Tuhan yang tahu berapa banyak doa, air mata, dan perjuangan yang tersembunyi di baliknya. Dan itu membuat kemenanganmu jauh lebih berarti. Jadi hari ini, sebelum segalanya berubah, sebelum musim baru sepenuhnya terbuka, buatlah keputusan ini. Aku akan tetap setia. Aku akan tetap rendah hati. Aku akan tetap percaya. Karena perubahan yang datang dari Tuhan tidak pernah membawa kekacauan tanpa tujuan. Ia membawa pertumbuhan. Ia membawa kedewasaan. Ia membawa peningkatan. Dan ketika waktunya tiba, kau tidak perlu mengejar apapun. Apa yang ditetapkan untukmu akan menemukan jalannya sendiri. Pintu yang benar akan terbuka tanpa kau paksa. Orang yang tepat akan datang tanpa kau kejar. Kesempatan yang sesuai akan muncul tanpa manipulasi. Karena ketika Tuhan yang mengatur, semuanya mengalir dengan damai. Sekarang, jika pesan ini berbicara langsung ke dalam hatimu, jangan anggap ini kebetulan. Ini konfirmasi.
Konfirmasi bahwa kau tidak sendirian. Konfirmasi bahwa prosesmu tidak sia-sia. Konfirmasi bahwa perubahan itu nyata dan sedang mendekat. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan harapan yang baru. Dan bersiaplah, karena setelah ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Bukan karena keberuntungan. Bukan karena kebetulan. Tetapi karena Tuhan setia pada janjinya. Dan ketika segalanya mulai berubah, ingatlah hari ini. Hari ketika kau memilih untuk percaya sebelum melihat. Hari ketika kau memilih untuk berdiri sebelum semuanya jelas. Hari ketika imanmu menjadi lebih kuat daripada ketakutanmu. Perubahan itu datang. Dan kau siap. Jika pesan ini menguatkan hatimu, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap untuk musim baruku." Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang menunggu perubahan dalam hidupnya. Mungkin ini adalah jawaban doa mereka juga. Dan jangan lupa untuk mengikuti channel ini agar kau tidak melewatkan pesan rohani berikutnya yang bisa menjadi konfirmasi untuk perjalananmu. Karena terkadang, satu pesan di waktu yang tepat bisa mengubah segalanya.